Terima kasih Prof. Edi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati guru-guru saya di Divisi Alergi Imunologi Klinik ISM Penyakit Dalam RSCM FKUI dan tentunya para peserta Jakcin Virtual Meeting 2021. Saya akan membawakan mengenai Comprehensive Management of SLA dan kita akan lebih fokus membahas mengenai lupus nefritis. Kita tahu bahwa SLE adalah penyakit autoimun yang memiliki manifestasi yang sangat bervariasi, bisa mengenai berbagai sistem organ. Misalnya, muskuloskeletal itu termasuk manifestasi yang cukup sering, mukokutan juga sering, kemudian hematologi dan juga ginjal. Dan tampilan dari atau fenotipe dari SLE ini sangat bervariasi mulai dari yang ringan hingga yang berat. 70% pasien akan mengalami perjalanan penyakit yang tenang, lalu relapse, lalu tenang lagi, dan begitu seterusnya. 15% mengalami remisi dalam jangka panjang, dan 15% lagi tetap berada dalam kondisi penyakit yang aktif. Lupus nefritis itu terjadi pada cukup banyak pasien, ya sekitar 40% pasien dengan SLE. Kenapa seseorang bisa mengalami penyakit autoimun atau kenapa seseorang bisa akhirnya mengalami SLE? Tentu dilatar belakangi oleh adanya kerentanan genetik. Kerentanan genetik tersebut tidak langsung menyebabkan terjadinya autoimun, butuh faktor pencetus dalam kehidupannya. Jadi misalnya perubahan kadar hormonal, mikroba, paparan UV, diet, toksin, radiasi, dan lain-lain yang merusak sel, yang menyebabkan terpaparnya self antigen terhadap sistem imun yang kehilangan toleransinya. Maka terjadi autoreaktif terhadap self antigen, dihasilkan respon imun terhadap self antigen sendiri yang bisa kita deteksi dalam bentuk terdeteksinya autoantibody di darah. Adanya autoantibody ini juga tidak serta-merta menjadikan seseorang menderita penyakit autoimun, tapi butuh lagi faktor pencetusnya yang kemudian nanti autoantibody ini berikatan dengan self antigen, kemudian terjadilah kaskade inflamasi berikutnya yang menyebabkan kerusakan organ atau jaringan. Pada fase tersebutlah pasien tersebut kita sebut mengalami penyakit autoimun, dan dalam hal ini kita berbicara mengenai SLE dan lebih fokus di lupus nefritis. Mengenai lupus nefritis sendiri, tadi kita sudah berbicara bahwa ada autoantibody yang bereaksi terhadap dengan autoantigen yang kemudian membentuk kompleks imun. Kemudian kompleks imun ini akan mengalami deposisi. Deposisi utamanya adalah di glomerulus yang menyebabkan terjadinya cedera pada glomerulus. Letak dari deposisi kompleks imun ini akan menentukan derajat kerusakan dan manifestasi dari lupus nefritis tersebut. Bila mengendap di mesangial, nanti akan kita kategorikan sebagai kelas 1 atau 2. Di subendotel itu menyebabkan peradangan yang sangat hebat, sehingga nanti akan diklasifikasikan menjadi kelas 3, 4, dan bila terdeposisi di subepitel menyebabkan peradangan yang terbatas, nanti akan dikategorikan sebagai kelas 5. Selain kerusakan di glomerulus, juga bisa terjadi peradangan atau kerusakan di tubulointerstisial. Dan tadi tidak hanya terbatas pada kompleks imun yang terdeposit di ginjal, tapi juga bisa terjadi respons imun adaptif terhadap antigen yang berasal dari ginjal sendiri. Dikatakan risiko untuk mengalami keterlibatan pada ginjal diantaranya adalah usia yang lebih muda, terutama laki-laki, memiliki serologi yang aktif, dan memiliki penyakit lupus non-renal yang aktif, moderate, hingga severe. Ini adalah kriteria klasifikasi atau diagnosis yang diajukan oleh Euler ACR 2019. Bagaimana cara kita menegakkan diagnosis SLE? Pemeriksaan alur diagnosis ini berangkat dari pemeriksaan ANA. Kemudian kita masukkan gejala klinisnya yang terdiri dari konstitusional, keterlibatan hematologi, neuropsikiatri, mukokutan, serosa, muskuloskeletal, dan ginjal. Dan juga kita masukkan domain imunologinya, menilai komplement, SLE spesifik antibody, dan antibody antifosfolipid, lalu ditentukanlah total dari nilai tersebut.
Pada kelompok yang ANA positif dengan nilai lebih dari sama dengan 10, maka diklasifikasikan sebagai SLE. Bila kurang dari 10, maka butuh data tambahan. Misalnya, kita menggunakan kriteria fotosensitivitas menurut ACS 97, maka bisa dikategorikan sebagai SLE. Atau dengan skor imunologi lebih sama dengan 2 dan skor clinical lebih sama dengan 6, itu juga bisa dikategorikan sebagai SLE. Sementara untuk yang ANA negatif, lihatlah komponen imunologi yang lain. Komplement, antifosfolipid antibody, bila ada yang positif, kemudian dengan skor keseluruhan ini lebih sama dengan 10, dengan setidaknya satu kriteria klinis juga dapat dikategorikan sebagai SLE. Dan tentunya kita harus ingat bahwa manifestasi SLE bisa di luar dari yang disebutkan pada kriteria ini. Misalnya ditemukan Raynaud, myokarditis, atipikal, tentu pasien ini juga perlu kita masukkan dalam alur penegakan diagnosis ini. Sementara untuk lupus nefritis, diagnosis tentunya juga berdasarkan klinis dan patologis. Secara klinis kita akan mendapatkan proteinuria lebih dari setengah gram per 24 jam, kemudian kita akan mendapatkan urinalisis yang tidak normal, bisa terjadi gangguan fungsi ginjal berupa penurunan IGFR, bisa terjadi peningkatan tekanan darah, dan bila sudah terjadi proteinuria yang berat sehingga terjadi hipoalbuminemia, maka akan muncul edema. Untuk menegakkan patologi diperlukan biopsi ginjal. Biopsi ginjal sebenarnya diindikasikan bila kita memang mencurigai ada keterlibatan di ginjal pada lupus. Misalnya kita temukan ada hematuria glomerular, atau kita temukan ada silinder seluler, kemudian proteinuria lebih dari setengah gram per 24 jam, atau jika didapatkan penurunan IGFR yang tidak dapat dijelaskan penyebabnya. Ini adalah klasifikasi histopatologi dibagi menjadi kelas 1 sampai kelas 6 berdasarkan ISN RPS tahun 2018. Jadi nanti inilah yang akan meng-guide tata laksana kita. Tentu tes lain juga perlu dilakukan, terutama tes antifosfolipid antibody, kemudian tes dsDNA komplement sudah masuk dalam proses penegakan diagnosis SLE, dan bila tersedia anti-C1Q. Tata laksana pada SLE secara umum, kita ingin mencapai survival jangka panjang pasien, mencegah terjadinya flare dan kerusakan organ, dan tentunya meningkatkan kualitas hidup. Pada lupus nefritis, secara spesifik kita ingin mencegah kerusakan dari nefron, sehingga mencegah progresi menjadi CKD bahkan sampai ke gagal ginjal stadium 5. Tujuan terapi kita adalah kalau bisa mencapai remisi. Bila tidak bisa, ya mencapai low disease activity dan mencegah flare. Ini adalah gambaran dari pilihan terapi untuk SLE. Kita akan mengkategorikan SLE menjadi SLE ringan, sedang, dan berat berdasarkan manifestasinya. Kemudian dapat dilihat di sini bahwa hidroksikloroquine akan diberikan pada semua SLE. Kemudian imunosupresan nanti akan mulai diberikan pada SLE ringan yang refraktor dan SLE moderate hingga severe. Untuk lupus kita tinggal 5 menit, Dr. Susi. Terima kasih, Prof. Untuk lupus nefritis, maka kita akan memberikan terapi berdasarkan kelas yang kita dapatkan dari hasil biopsi. Masing-masing kelas memiliki manifestasi yang khas juga. Contohnya, gangguan fungsi ginjal bisa kita dapatkan pada kelas 3-4, atau jika sudah end stage atau memang terjadi perusakan ginjal yang tidak reversible lagi, itu sudah di kelas 6. Untuk semuanya, terapi akan mendapatkan hidroksikloroquine, sedangkan imunosupresan dapat diberikan terutama untuk kelas 2 dan 3. Sementara kelas 1 atau 2 bisa diberikan bila terjadi proteinuria lebih dari 3 gram, ataupun kelas 5 yang tidak responsif dengan obat anti-proteinuria. Dapat diberikan imunosupresan. Sementara untuk kelas 5, terapinya adalah suportif dan terapi imunosupresan diberikan untuk mengontrol manifestasi ekstrarenal. Jadi indikasi untuk pemberian imunosupresan adalah jika ada ancaman organ atau ancaman terhadap kehidupan, maka kita akan memberikan imunosupresan intensitas tinggi pada fase inisial untuk mengontrol disease activity, lalu dilanjutkan dengan pengobatan yang tidak begitu intensif untuk waktu yang lama,
untuk mengkonsolidasi respons dan mencegah kekambuhan. Pada lupus nefritis, maka ini kita berikan pada kelas 3, 4, ataupun kelas 5 dengan nephrotic range proteinuria atau yang tidak respons dengan RAA blocker. Untuk kelas 3 atau 4, maka imunosupresan yang kita berikan adalah glucocorticoid IV pulse dengan mycophenolate mofetil atau dengan low dose IV cyclophosphamide. Nanti kita akan nilai respons dalam 3-12 bulan, baru kita masuk ke terapi lanjutan atau bila tidak respons, kita akan memberikan terapi alternatif. Pada lupus nefritis kelas 5, terapi imunosupresan diberikan bila urin protein lebih dari 3 gram per 24 jam. Pilihannya adalah glucocorticoid dengan mycophenolate mofetil atau bisa dengan alternatif IV cyclophosphamide. Dinilai respons 3-12 bulan, baru nanti ditentukan terapi lanjutan atau diperlukan terapi pengganti. Dosis steroid yang dianjurkan adalah total dosis 500 sampai 2.500 mg, kemudian diganti oral sebesar 0,3 sampai 0,5 mg per kilogram per hari selama 4 minggu, lalu di tapering off dalam 3 sampai 6 bulan hingga mencapai dosis kurang dari 7,5 mg per hari. Dapat digunakan kombinasinya dengan mycophenolate mofetil atau mycophenolic acid yang setara atau dengan IV cyclophosphamide. Jika sudah mencapai melewati fase inisial dan target kita tercapai, maka terapi lanjutannya adalah bisa diberikan mycophenolate mofetil atau mycophenolic acid, terutama bila terapi inisial kita juga menggunakan obat ini, atau kita bisa mengganti dengan azathioprin bila kita merencanakan kehamilan. Kemudian secara bertahap akan kita hentikan glucocorticoid dan juga obat imunosupresannya. Tetapi dengan catatan obat imunosupresan ini akan dipertahankan setidaknya 3-5 tahun setelah tercapai respons klinis yang komplit. Dan jangan lupa hidroksikloroquine harus dilanjutkan jangka panjang. Target dari terapi nefritis lupus adalah yang pertama, dalam 3 bulan pertama kita akan mendapatkan penurunan proteinuria lebih dari 25% dengan IGFR yang stabil, dalam 6 bulan penurunan lebih dari 50% proteinurianya, dan dalam 12-24 bulan kita nyatakan complete response bila proteinuria kurang dari 0,5 sampai 0,7 gram per 24 jam dengan IGFR yang near normal atau hampir normal. Prognosis pada nefritis lupus, survival 5 tahun 80%, complete renal response dalam 6-12 bulan ada 20-40%, tapi sayangnya 5-20% akan menjadi CKD atau akan relapse dalam 20-25%. Ini adalah kategori pasien yang memiliki faktor prognostik yang buruk sehingga kita perlu melakukan terapi yang agresif, yaitu yang memiliki nephrotic range proteinuria, IGFR-nya sudah mulai turun, hipertensi tidak terkontrol, kelas 4 atau campuran antara kelas 5 dengan kelas 3-4, dan gambaran histologi yang risiko tinggi, diantaranya dengan activity index dan chronicity index yang tinggi, atau keterlibatan tubulointerstisial. Tentunya terapi tambahan jangan dilupakan, proteksi ginjal dengan ACE-ARB bila ada hipertensi, targetkan tekanan darah di bawah 120/80, pemberian hidroksikloroquine, statin sesuai dengan risiko kardiovaskulernya, perlindungan untuk tulang menggunakan kalsium dan vitamin D, kemudian pemberian antiplatelet berdasarkan profil antifosfolipid antibody, bila terdapat hipoalbuminemia di bawah 2 gram per desiliter, berikan antikoagulan, dan bisa diberikan belimumab sebagai add-on treatment. Sedikit mengenai mycophenolate sodium. Mycophenolate acid itu ada 2 sediaan. Ada yang mycophenolate mofetil dan ada yang berupa mycophenolate sodium. Mycophenolate mofetil adalah prodrug, sementara yang mycophenolate sodium adalah active drug. Ini ada studi mengenai pemberian mycophenolate sodium pada pasien dengan lupus yang aktif tapi tidak memiliki manifestasi di ginjal. Ternyata mycophenolate sodium ini lebih superior dibandingkan azathioprin dalam hal mencapai remisi klinis, waktu untuk mencapai remisi klinisnya, dan mencegah relapse selanjutnya. Dan efek simpang juga serupa di antara grup, bahkan penggunaan AZA lebih sering menimbulkan leukopenia. Satu lagi penelitian pada penyakit autoimun yang
mendapatkan terapi mycophenolate acid, tapi ingin diganti menjadi mycophenolate sodium. Didapatkan ternyata dengan penggantian tersebut lebih sedikit gejala gastrointestinalnya berupa abdominal pain dan indigestion. Jadi lebih ringan, lebih baik toleransinya pada pemberian mycophenolate sodium dan juga memberikan hasil perbaikan di kualitas hidup yang lebih baik. Jadi sebagai penutup, lupus nefritis masih merupakan manifestasi yang utama, salah satu manifestasi utama dalam SLE. Biopsi ginjal berperan penting untuk membantu tata laksana, dan tata laksana untuk lupus nefritis yang aktif meliputi periode awal dengan imunosupresan yang intensif untuk mengontrol disease activity, dilanjutkan dengan terapi yang kurang intensif untuk waktu yang lama sebagai konsolidasi dan mencegah kekambuhan. Dan tata laksana yang awal untuk lupus nefritis akan memperbaiki prognosis penyakitnya. Ya. Demikian yang dapat saya sampaikan, Prof. Terima kasih, Dr. Susi.